warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Semarang. Saya Kingkin Lutfiani dari SMK Negeri 1 Bawen. Dan saya Veronica Heni Puspitasari dari SMA Negeri 1 Tuntang. Saya Ibu Nabila Indria Sutinatandra dari SMA Negeri 1 Ambarawa. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari coach, coachee, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Mari kita berlari, bersama berjuang, mewujudkan harapan di dalam pendidikan. Di setiap langkah, cita-cita kita, calon guru penggerak siap melangkah. Semangat berkobar takkan padam, membentuk karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila-bila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Vera bagaimana, Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu kabar saya. Ya, sebelum praktek coaching pada pagi hari ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat nantinya coaching dari Ibu Nabila bersama dengan si coachee, yaitu Ibu Kingkin. Sebelum dimulai, ada beberapa hal ya Bu ya yang ingin saya sampaikan, dan dalam penilaian, dalam observasi, itu akan nanti ada kemitraan, ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi ya Bu ya dari coaching, yaitu tentang kesadaran penuh, mendengarkan dengan hati, tentunya dengan teknik rasa seperti itu Bu. Ya, tentunya Ibu dalam menerapkan coaching, Ibu menerapkan juga di alur tinta seperti itu ya Bu ya, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tindak lanjut. Ya, rubrik yang menjadi acuan saya yaitu adanya nanti alur tirta seperti itu ya Bu ya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Ya. Kira-kira sebelum dimulai proses coaching pada pagi hari ini, saya bisa menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu Nabila. Baik, Bu. Bisa. Ya, untuk pertanyaan saya yang pertama Bu Nabila, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu Nabila kembangkan nantinya? Saya punya dua kompetensi ya, Bu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Yang kedua yaitu melakukan pertanyaan berbobot dengan rasa. Itu Bu. Oke, iya. Baik. Lalu dari dua kompetensi tersebut Ibu, mana yang akan Ibu lebih kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Ya, saya lebih mengembangkan mengenai mendengarkan aktif Bu, karena supaya saya bisa menggali potensi dari coacher yang saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dialaminya. Itu Bu. Ya, baik. Lalu pertanyaan yang ketiga Bu Nabila, untuk indikator ketercapaiannya itu kira-kira tolak ukur yang akan Ibu tuju itu seperti apa? Ya, indikator keberhasilan yang saya tuju adalah pertama, saya bisa menerapkan alur theta selama coaching berlangsung dengan secara runtut. Yang kedua, saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Gitu Bu. Iya, iya Bu. Semoga nanti Ibu berjalan dengan lancar proses coachingnya dan semoga nanti hasilnya bisa maksimal. Seperti itu Bu Nabila. Ya. Selamat untuk melaksanakan coaching bersama Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Nabila. Assalamualaikum Bu Bella. Waalaikumsalam Bu Kingkin. Permisi Bu,
apakah Bu Bella bersedia atau memiliki waktu luang? Iya, baik mungkin saya ada waktu luang, kebetulan ini sedang istirahat. Baik Bu, terima kasih. Gini Bu, saya mau sharing tentang permasalahan saya. Apakah Bu Bella bersedia ya Bu ya? Iya Bu, bersedia, kebetulan ini juga sedang lambat. Ada masalah apa Bu Binti? Baik Bu Bella, gini. Jadi sini kan saya mengampu PJOK ya Bu ya. Jadi saya mengampu dari kelas tentunya dari kelas 10 ya Bu ya, khususnya dalam prodi pariwisata gitu Bu. Jadi banyak di dalam PJOK itu kan tidak semua itu dilakukan pembelajaran pada pagi atau sore hari gitu ya Bu ya, ada yang di siang hari seperti itu. Jadi anak-anak yang perempuan khususnya itu dia mager, kayak males-malesan praktek ketika dapat jam siang seperti itu Bu. Itu permasalahan yang saya hadapi ketika pembelajaran. Oke, baik. Jadi kebanyakan siswa perempuan Iya, ya Bu, iya. kondisinya yang mungkin agak membosankan ketika jam siang. Oke, Iya Bu. selama ini seberapa sering Bu pembelajaran bagi anak perempuan itu kurang menyenangkan? Ya menurut saya sih mungkin dia lebih ke mager kayak gitu Bu. Mungkin kan kalau anak-anak SMA dia takut panas seperti itu ya, maksudnya nanti malas berkeringat seperti itu. Jadi secara tidak langsung mereka malas praktek seperti itu, bertolak belakang dengan yang laki-laki. Ketika yang laki-laki itu maupun jam berapapun dia tetap aktif, karena memang olahraga PJOK menurut mereka itu pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang ditunggu-tunggu gitu ya Bu ya, gitu Bu. Oke, jadi salah satu penyebab dari ini ya Bu, dari magernya anak-anak mungkin juga karena kepanasan Iya. dan sebagainya. Oke, selama ini kira-kira Bu Kinki menggunakan metode apa dalam pembelajaran? Baik Bu, jadi di sini saya juga pernah melakukan, anak-anak saya ajak, contoh ini dalam materi basket ya Bu ya. Jadi tidak real di lapangan basket, tapi kita di bawah pohon gitu Bu, kayak praktek dribblenya, passingnya seperti itu. Jadi itu salah satu solusi yang sudah saya lakukan ketika anak-anak itu mager karena kepanasan. Tapi memang saya tidak memungkiri ya Bu ya, karena panas yang luar biasa, kondisi panas yang luar biasa akhir-akhir ini. Jadi memang terik matahari itu sangat berpengaruh gitu ya Bu ya. Jadi saya mengambil solusi atau tindakan kita praktek di bawah pohon gitu Bu. Oke, baik. Jadi menurut Bu Kinki salah satu metode yang dilakukan adalah aktivitas di bawah pohon ya Bu, Iya. biar keadaannya tidak terlalu panas. Iya. Nah, menurut Bu Kinki bagaimana respon anak tersebut Bu? Kalau respon terutama yang perempuan ya Bu ya, otomatis dia antusias, karena mending lah daripada mereka harus praktek di lapangan basket seperti itu ya Bu ya. Jadi mereka ya tetap melakukan dengan senang hati, apalagi oke Bu, kita di bawah pohon, kita nggak begitu kepanasan. Karena memang beda ketika praktek langsung di lapangan basket yang tidak ada Bu, maksudnya tempat berteduh sama sekali gitu. Jadi anak-anak merasa lebih senang menurut saya. Dan kemudian apakah metode itu efektif ketika dilaksanakan di pembelajaran Bu? Baik Bu, metode yang sudah saya lakukan ya Bu, menurut saya itu efektif tapi tidak maksimal, karena di dalam pembelajaran itu kan di kelas tersebut ya Bu, itu kan ada 36 peserta didik. Jadi ketika praktek itu tentunya tidak bisa bareng, jadi bergantian sesuai dengan kelompoknya seperti itu Bu. Jadi kurang maksimal karena mereka praktiknya ada yang kelompok satunya ya Bu, kelompok 1, kelompok 2 dia praktek. Setelah itu nanti kelompok 3-4-nya menunggu. Jadi kita nunggu, beda dengan ketika praktek langsung di lapangan basket, mereka bisa serempak praktek bareng seperti itu Bu. Menurut saya efektif tapi belum maksimal gitu Bu. Menurut Bu Kinkin dalam beberapa metode yang Bu Kinkin lakukan, mana yang lebih efektif Bu? Jadi ini ya Bu, saya mungkin ada solusi lain selain
melakukan praktek di bawah pohon, jadi saya akan berkolaborasi gitu ya Bu ya dengan pihak Sarpras, yang nantinya saya punya cita-cita ya, bukan nggak ada salahnya saya juga mengajukan pendapat saya gitu Bu. Syukur-syukur terrealisasi, kalau enggak ya, ya gimana ya, Allah alam ya. Karena memang yang nanti saya usulkan itu tentunya berkaitan dengan dana gitu ya Bu ya. Saya akan mengajukan pendapat saya bagaimana apabila sekolah itu bisa membuat, syukur-syukur bisa membuat lapangan indoor seperti itu ya Bu, atau kalau enggak kayak tempat berteduh, kayak mungkin kalau yang di stadion kayak gitu tuh kayak tempat berteduh yang di samping buat nunggu pemain gitu ya Bu ya. Maksudnya kan mending di situ ada tempat berteduh seperti itu. Tapi tidak memungkiri juga karena membuat lapangan indoor itu tidak sedikit dana ya Bu ya, tapi nggak ada salahnya saya juga berkolaborasi dengan Sarpras, karena memang menurut saya sekolah-sekolah lain itu sudah banyak yang memiliki lapangan indoor gitu ya Bu Bella. Jadi salah satu ini ya Bu, metode yaitu kolaborasi dengan Sarpras. Ya mungkin kita juga tahu ya Bu, kondisi setiap sekolah itu berbeda-beda, dan mungkin mengenai pendanaan juga itu adalah hal yang sangat berat, dan kita juga harus bisa memposisikan diri. Tapi sangat bagus sekali ketika ada responsif atau ada pemasukan dari Bukinkin mengenai perkembangan di sekolah. Baik, kemudian mengenai rencana aksi, kira-kira Bukinkin kapan ya ingin kolaborasi dengan Sarpras, atau mungkin metode yang akan dilaksanakan? Baik Bu, untuk saya rencananya itu insya Allah minggu depan ya Bu ya, kalau nanti ada waktu dari pihak Sarprasnya juga sedikit tidak sibuk gitu ya Bu ya, jadi saya akan berbincang-bincang terkait dengan usulan saya gitu Bu dengan pihak Sarpras. Menurut saya lebih baik segera saya berkolaborasi, mungkin syukur-syukur alhamdulillah bisa segera terrealisasi gitu Bu. Kira-kira berapa lama Bu untuk kolaborasi dengan Sarpras? Ya, terkait dengan kolaborasi dengan Sarpras ya Bu, menurut saya itu gimana ya, kalau di sini saya ini kan mengajukan ide gitu ya Bu, jadi saya tidak bisa menentukan seberapa lama karena memang ini kaitannya dengan pendanaan yang berhubungan dengan kondisi sekolah seperti itu Bu. Jadi ya nanti kalau masalah itu nanti saya serahkan penuh kepada pihak Sarpras gitu ya Bu ya. Saya sebagai guru olahraga hanya bisa menyampaikan pendapat sesuai dengan realita atau masih kejadian apa yang saya rasakan ketika saya melakukan pembelajaran pada siang hari gitu Bu. Jadi ini ya Bu, mengenai waktu itu kita juga menyesuaikan kondisi, apakah Bapak Ibu guru yang menangani Sarpras itu sudah siap atau belum, dan waktunya itu juga kita sesuaikan dengan kondisi sekolah, karena terkadang kegiatan di sekolah itu terlalu banyak sehingga tidak bisa memaksimalkan kita untuk berinteraksi atau berkolaborasi. Itu ya Bu. Selanjutnya mengenai tanggung jawab komitmen Bukinkin mengenai pembelajaran PJOK itu bagaimana Bu? Ya Bu, komitmen saya ya Bu terkait dengan tadi permasalahan saya, tentunya yang pertama meskipun anak-anak itu merasa mungkin keberatan ketika melakukan pembelajaran pada jam siang gitu ya Bu, tapi saya berusaha tetap bagaimana anak tersebut atau terutama anak-anak yang perempuan itu merasa nyaman gitu ya Bu, meskipun belum maksimal itu tetap akan saya lakukan sesuai dengan yang sudah saya pelajari, yaitu berpihak kepada murid gitu ya Bu ya. Meskipun tidak maksimal tapi tetap saya lakukan bagaimana solusi-solusi agar anak tersebut bisa mengikuti dengan baik pada pembelajaran PJOK. Selanjutnya apakah ada tindak lanjut dari Bukinkin? Tentunya ada
pembelajaran pasti saya akan memiliki apa ya, misalnya refleksi atau tindak lanjut apa yang perlu saya tingkatkan seperti itu ya Bu ya. Mungkin saya bertanya kepada peserta didik saya bagaimana ketika pembelajaran itu dilakukan di bawah pohon, apakah sudah sesuai dengan keinginan mereka, apakah misalnya yang penting mereka bisa aktif bergerak sesuai dengan materinya, maksudnya dia sudah bisa memahami materi pada jam tersebut gitu Bu. Jadi Bu Kinti sudah punya tindak lanjut mengenai pembelajaran fisikalitas dan bagaimana cara menangani anak, khususnya anak perempuan ya Bu, ketika pembelajaran di siang hari terlalu panas, dan Bu Kinti juga ada solusinya. Menurut Bu Kinti dari coaching hari ini, kesimpulan yang Bu Kinti dapatkan itu apa ya Bu? Ya Bu, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Bella karena sudah antusias mendengarkan apa ya, keluh kesah saya yang selama ini saya rasakan Bu. Jadi menurut saya itu merupakan permasalahan yang akhir-akhir ini atau di semester ini saya rasakan, bisa jadi nggak hanya semester ini ya Bu, semester sebelum-sebelumnya juga seperti itu, terkait dengan permasalahan peserta didik terkait dengan jam mengajar pada siang hari gitu Bu. Jadi saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bu Bella karena sudah memberikan apa ya, maksudnya memberikan waktunya. Jadi saya di sini lebih lega gitu ya Bu ya, jadi lebih semangat lagi karena sudah apa ya, maksudnya sudah sharing kepada Bu Bella gitu Bu. Oke Bu Kinti, semoga hari ini sudah memenuhi apa yang Bu Kinti sampaikan, dan semoga unek-unek yang Bu Kinti sampaikan itu bisa memberikan hasil untuk usaha-usaha Bu Kinti ke depannya. Baik Bu Bella, terima kasih banyak atas waktunya ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Bella. Ya Bu, waalaikumsalam. Ya, baik Bu Nabila, terima kasih sekali. Tadi proses coaching sudah berjalan sangat lancar, sudah baik. Proses percakapan coaching ini ada beberapa catatan dari saya, tetapi sebelum saya menyampaikan catatan dari saya, apakah boleh saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh Bu, Iya. silakan. Oke, terima kasih Bu Nabila. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari Bu Nabila dari proses coaching, dan apa yang sudah Ibu lakukan dari proses yang dilakukan Ibu tadi? Yang pertama, saya sudah menerapkan prinsip coaching untuk kemitraan, kemudian proses aktif, dan saya juga memaksimalkan potensi coach. Selanjutnya, mengenai indikator keterampilan, yang saya lakukan sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan bobot pada coach. Begitu Bu. Iya, baik Bu Nabila. Yang Ibu Nabila sampaikan yaitu sesuai dengan apa yang sudah saya catat ya Bu ya, bahwa tadi ada prinsip coaching yang sudah Ibu lakukan, yaitu sesuai dengan kemitraan, lalu juga proses kreatif, terus juga memaksimalkan potensi coaching seperti itu, dan kompetensi inti yaitu mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa nyaman, santai untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang sudah ditanyakan oleh Bu Nabila seperti itu ya. Dan yang paling penting itu sesuai dengan alutsista tadi yang sudah Ibu Nabila lakukan, sangat baik dan luar biasa sekali, sudah sesuai dengan alutsista seperti itu. Itu Ibu, alhamdulillah dari gambaran yang sudah Ibu lakukan coaching tadi sangat hebat, sangat luar biasa ya. Ada satu lagi pertanyaan dari saya Bu Nabila ya, yaitu pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kedua, kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu apa lagi ya Bu, berdasarkan dari proses coaching tadi Bu? Menurut saya, potensi yang akan saya kembangkan yaitu mengenai kehadiran penuh Bu, atau present. Karena saya melihat dari coach tadi sepertinya seperti ada unek-unek yang akan disampaikan. Nah, mungkin saya bisa menggunakan melalui alur stop Bu, agar si coach ini bisa mengungkapkan sepenuhnya.
gitu Bu. Iya, baik Ibu. Berarti diperlukan dengan teknik stop agar si coach bisa rileks dalam mengungkapkan permasalahan yang ada dan untuk menyelesaikan permasalahannya, seperti itu ya Bu Nabila. Iya. Saya berharap agar proses ini nantinya juga apabila Ibu memberikan proses coach sesuai dengan alur tirtanya dan sebuah proses yang sangat luar biasa seperti ini Bu Nabila tadi, yang sangat baik sekali. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Nabila. Assalamualaikum Bu Ginin. Waalaikumsalam Bu Bella. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ya, baik Bu Gingkin, untuk kali ini nanti saya di sini akan menjadi seorang pengamat atau observer sebagai seorang yang melihat proses coaching Bu Gingkin nanti. Namun sebelumnya saya ingin melangsungkan percakapan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi saya nanti. Nah, agar Bu Gingkin tahu, nanti dalam rubrik penilaian yang akan saya sampaikan itu menjadi seorang pengamat adalah Ibu Gingkin sudah memiliki prinsip dari seorang coaching, gitu ya Bu Gingkin, yaitu antara lain mengenai yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, dari itu tentunya nanti Ibu Gingkin juga sudah memiliki potensi etik coaching yang meliputi dari present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach dengan teknik laksa. Itu Bu Gingkin. Dan juga saya berharap nanti Bu Gingkin ketika melakukan percakapan coaching, Ibu menerapkan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk itu, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Baik, bisa dipahami ya Bu Gingkin? Iya Bu Bella. Oke, selanjutnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebelum memulainya percakapan dengan Gojo. Yang pertama yaitu kira-kira potensi apa yang dimiliki Bu Gingkin untuk mengembangkan dalam proses percakapan nanti. Baik Bu Bella, tadi kan sesuai dengan arahan Bu Bella itu kan ada 3 kompetensi ya Bu ya. Di sini saya akan ambil 2 kompetensi, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik. Jadi ada 2 kompetensi yang akan Bu Gingkin sampaikan ya, yaitu yang pertama adalah menanyakan secara aktif, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, dari 2 kompetensi tersebut, yang mana kompetensi yang lebih spesifik menurut Bu Gingkin? Menurut saya, yang pertama ya Bu, menurut saya itu yang mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif itu nantinya kita dapat masih tahu masalah-masalah apa yang terdapat pada coaching. Setelah itu nanti saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, bagaimana cara saya bisa menggali potensi yang ada pada dalam diri coaching gitu Bu. Oke, baik. Jadi sudah bagus ya Bu Gingkin ingin menggali potensi dalam coaching dengan alur tirta juga pastinya. Selanjutnya indikator yang ingin tercapai, kira-kira tolak ukur indikator keberhasilan Bu Gingkin itu seperti apa ya? Ya Bu, tentunya saya juga memiliki indikator gitu ya Bu ya. Yang pertama di sini saya sampaikan indikator yang pertama yaitu adalah menerapkan alur tirta
dari tujuan sampai dengan tanggung jawab seperti itu Bu Bella. Yang kedua, saya menggali ide-ide dalam diri coach sendiri agar beliau atau coach nanti bisa menemukan solusinya sendiri gitu Bu. Oke, baik. Jadi indikator yang Bu Kinkin sampaikan itu sudah baik ya. Semoga dari indikator melalui proses Tirta dan ide-ide untuk coaching nanti semoga bisa tergali dengan maksimal. Nah, bisa mencapai tujuan dengan indikator keberhasilan, kemudian juga dalam percakapan nanti mendapatkan tujuan untuk mendapatkan solusi dari coaching. Gitu ya Bu? Ya, terima kasih Bu Bella. Ya, hanya itu saja yang ingin saya tanyakan Bu. Selebihnya nanti silahkan Ibu bisa melaksanakan percakapan dengan coaching sebaik-baiknya, dan semoga percakapan dengan coaching nanti akan lancar. Amin. Terima kasih Bu Bella atas supportnya dan penguatan-penguatannya ya Bu ya. Ya Bu, sekian. Ya, Terima kasih Bu Kinkin. sama-sama Bu. Ya, selamat siang Bu Kinkin. Selamat siang Bu Vero. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Vero. Bagaimana Bu Vero? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, ada Bu. Gimana Bu kabar Bu Kinkin pada siang hari ini Bu? Kabar saya baik Bu. Iya. Alhamdulillah. Gimana Bu Vero? Ya Bu, sebetulnya saya kesini mau bercerita kepada Bu Kinkin tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Ya. Permasalahan yang saya hadapi itu saya sedikit Bu merasa tegang seperti itu Bu, dan karena beberapa tantangan dalam pekerjaan itu membuat saya itu mencari solusi yang lebih efektif lagi seperti itu Bu Kinkin. Oh ya Bu. Di sini saya menghargai apresiasi kepada Bu Vero karena Bu Vero sudah jujur ya Bu ya. Mari kita jadikan sesi ini menjadi solusi bersama gitu ya Bu ya, karena memang semua orang itu memiliki permasalahan yang berbeda gitu ya Bu ya. Iya Bu. Apakah ada hal khusus Bu yang akan kita bahas hari ini? Iya Bu. Sebenarnya begini Bu, saya itu ingin bisa presentasi itu lebih dengan rasa percaya diri yang baik dan membuat audiens itu menjadi terkesan dengan presentasi saya seperti itu Bu Kinkin. Baik Bu, mungkin apa ada definisi atau tujuan akhir yang nantinya akan Bu Vero maksudnya sesuai dengan tujuan yang nanti akan Bu Vero capai? Iya, saya ingin bisa presentasi dengan lancar tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback yang positif dari audiens seperti itu Bu Kinkin. Bagus Bu. Mungkin maksudnya tingkat keberhasilan atau tujuan atau maksudnya ukuran keberhasilan yang ingin Ibu Vero capai dalam proses coaching kali ini? Ya, saya akan menghilangkan rasa gugup saya saat presentasi dan presentasi lebih baik lagi di depan audiens seperti itu Bu. Oh ya, berarti tadi menghilangkan rasa gugup seperti itu Bu ya, dan mendapatkan feedback dalam ketika presentasi dari audiens gitu ya Bu. Iya. Oke Bu, mungkin dari diri Bu Vero, apakah ada kesulitan dalam presentasi? Iya Bu, saya itu adanya rasa takut ya Bu, terus tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens, itu membuat saya itu menjadi gugup. Terkadang saya merasa tertekan Bu untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna atau lebih baik lagi seperti itu Bu. Mungkin sudah berkali-kali Bu Vero maksudnya merasakan hal ini gitu ya? Iya. Gitu ya Bu ya. Terus
bagaimana Bu Vero menghadapi situasi yang mungkin tidak hanya sekali, 2 kali Ibu hadapi gitu Bu. Saya menghadapi situasi ini dengan cara berlatih lagi agar mengurangi rasa grogi atau gugup saya seperti itu Bu. Karena kadang apa yang saya bicarakan, ingin saya utarakan itu tiba-tiba lupa dan tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang seharusnya saya lakukan seperti itu Bu. Ya mungkin memang semua itu perlu banyak latihan ya Bu ya, Iya. dalam semua hal, nggak hanya dalam presentasi saja. Begitu juga dengan saya Bu, ya, maksudnya masih banyak hal yang harus saya benahi dan perlu latihan gitu ya Bu ya. Iya. Nah mungkin ada solusi lain selain itu yang bisa Bu Vero lakukan. Iya, mungkin saya akan berlatih lebih baik lagi dan mencari referensi kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, serta latihan lagi dalam presentasi, yaitu berlatih untuk melatih percaya diri saya dengan cara belajar berhadapan dengan cermin Bu, sehingga saya bisa lebih baik lagi dan percaya diri lagi seperti itu Bu. Ya, luar biasa ya Bu. Tadi kalau bisa saya tarik benang merahnya, meningkatkan kepercayaan diri pada diri Bu Vero gitu ya Bu ya. Iya. Baik Bu, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apakah rencana yang udah Bu Vero lakukan itu sesuai tujuan yang nantinya akan ketika melakukan presentasi seperti itu Bu? Ya Bu, rencana saya sesuai dengan tujuan saya, yaitu mempersiapkan materi presentasi dengan baik lagi, berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor seperti itu Bu. Baik Bu, luar biasa ya jawabannya dari Bu Vero. Adakah prioritas selain itu Bu, rencana aksi lainnya? Ya, untuk prioritas saya mungkin yaitu saya sudah mempersiapkan materi presentasi yang lebih baik lagi dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi ataupun latihan itu akan membantu saya untuk mengurangi rasa gugup seperti itu Bu. Baik Bu, luar biasa ya Bu ya. Jadi benar-benar greget ini untuk berlatih bagaimana caranya agar Bu Vero itu tidak merasa gugup lagi gitu ya Bu, dan merasa pede, lebih percaya diri gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin ada lagi strategi apa agar sesuai dengan tujuan Bu Vero? Ya, saya akan mencari referensi materi presentasi yang lebih luas lagi, yang lebih mencakup banyak hal, dan mempersiapkan slide presentasi yang menarik, lebih bagus lagi, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi atau gerakan tubuh saya, sehingga saya juga berencana untuk meminta feedback ataupun feedback yang baik, kondusif untuk terus memperbaiki diri saya seperti itu Bu. Iya. Luar biasa Bu Vero. Mungkin nanti presentasinya bisa dari Canva seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi tidak hanya materi saja yang ditingkatkan, tetapi juga gestur, maksudnya ketika presentasi itu bagaimana berekspresi Bu Vero seperti itu ya Bu ya. Iya. Maksudnya tidak melulu terkait dengan materi yang menarik gitu ya Bu ya. Baik Bu, sekarang kita masuk dalam sesi mungkin tanggung jawab seperti itu ya Bu ya. Mungkin apa komitmen atau rencana yang akan Ibu lakukan, komitmen apa yang nantinya akan Ibu lakukan gitu? Iya, saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan lebih baik lagi dan berlatih presentasi di depan cermin agar dapat melatih rasa percaya diri saya seperti itu Bu, dan mencari feedback teman ataupun mentor sebanyak mungkin seperti itu Bu. Itu masih komitmen yang luar biasa yang semoga nantinya bisa dilakukan dengan baik gitu ya Bu ya. Mungkin bisa maksudnya berkolaborasi mungkin dengan siapa gitu Bu, agar yang diharapkan Bu Vero itu sesuai dengan harapan Bu Vero. Iya, baik Bu, saya akan meminta bantuan kepada teman ya Bu ya, atau mentor untuk memberikan feedback dalam membantu saya berlatih saat presentasi. Saya percaya pada mereka, dukungan teman-teman ataupun dukungan mereka
itu akan menjadi pendorong motivasi atau pemantik perbaikan yang lebih baik lagi, seperti itu Bu. Luar biasa Bu. Saya apresiasi, benar-benar luar biasa ya, maksudnya ini apa ya yang menjadi tujuan Bu Vero, dan tentunya setelah melakukan apa nantinya kita sharing seperti ini pasti akan ada rencana tindak lanjut ya Bu. Iya. Mungkin bisa disampaikan rencana tindak lanjut apa yang akan Bu Vero lakukan? Iya, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu saya akan tetap giat berlatih, mungkin dan mencari feedback dari teman sebanyak mungkin ataupun mentor untuk terus meningkatkan kemampuan dalam presentasi saya supaya lebih baik. Dan kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara saja Bu, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi lebih efektif lagi, sehingga untuk presentasi tidak gugup lagi dan bisa lebih percaya diri, seperti itu Bu. Wah, luar biasa ya Bu Vero ya, sangat runtut gitu ya. Bu Vero sudah menyampaikan gambaran Ibu Vero menindaklanjuti permasalahan yang Ibu hadapi dan cara menyelesaikannya pula ya Bu ya. Semoga Ibu lebih menjadi percaya diri nantinya ketika berpresentasi dan meningkatkan kemampuan presentasinya juga ya Bu ya. Apalagi nanti syukur-syukur kalau Ibu Vero itu jadi waka, tentunya akan sering presentasi. Tetap semangat ya Bu Vero ya. Ya, amin Bu. Terima Ya, kasih Bu Kintin. sama-sama, Ya, Bu. selamat siang. Selamat siang. Oke, baik Bu Kintin, bagaimana tadi setelah melakukan percakapan dengan Coach? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapan-harapan kami. Ya, baik. Saya tadi juga melihat, mengamati mengenai Bu Kintin percakapan dengan Bu Vero mengenai coach dan coaching sudah sesuai ya Bu, menggunakan alur tirta dengan baik, sudah ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan ada tujuan. Iya Bu. Nah, apa yang Ibu sudah lakukan setelah melakukan coach tadi dan yang sudah menjadi indikator capaian Bu Kintin menurut Bu Kintin itu apa? Ya Alhamdulillah indikator insya Allah sudah tercapai semua gitu ya Bu ya. Apalagi sesuai dengan prinsip coaching, yaitu di sini ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching gitu ya Bu ya. Dan indikator keterampilan yang sudah saya lakukan tadi ketika coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan tadi yang pertama ya Bu. Sebelum kita melakukan pasca sesuai dengan harapan, saya memilih 2 kompetensi, yaitu tadi mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Bila. Oke, baik. Jadi tadi Bu Kintin sebagai coaching sudah menerapkan semuanya ya Bu. Yang sudah Ibu terapkan sudah sesuai dengan prinsip ya saya tadi ya. Ibu sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan, kemudian proses kreatif, berusaha menggali potensi-potensi dan permasalahan yang ada pada coach. Kemudian Bu Kintin juga sudah menggunakan alur tirta di mana ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi maupun tanggung jawab. Nah, selanjutnya menurut Bu Kintin, kompetensi apa lagi yang Bu Kintin perlu kembangkan, Bu? Menurut saya kompetensi yang perlu saya kembangkan ya Bu ya, terutama dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, karena memang memberikan pertanyaan yang berbobot itu harus memiliki maksudnya kita harus itu perlu berlatih ya Bu tentunya, karena sesuai dengan permasalahan agar bisa ibaratnya menggali potensi yang ada dalam coaching. Oke, baik. Jadi mengenai pertanyaan berbobot ya Bu Kintin. Ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi coaching ini bermanfaat bagi Kojo, dan semoga juga permasalahan pada Kojo segera terselesaikan dengan solusi yang baik.
Mungkin itu saja Bu Kinkin yang saya tanyakan kepada Bu Kinkin sebagai coach Kinkin. Oke, saya tutup ya Bu Kinkin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kinkin. Baik Bu Vero, saya di sini menjadi seorang pengawat ya Bu ya, atau observer, sebagai seorang yang melihat proses sebagai coach gitu ya Bu ya. Nanti yang berarti Bu Vero sebagai coach gitu ya. Iya, betul, Bu. Ya, akan ada coaching. Namun sebelum Ibu melangsungkan percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi agar manusia nantinya sesuai dengan prosedur seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, nanti dalam rubrik penilaian yang akan menjadi pengamat adalah Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama adalah kemitraan ya Bu ya, yang kedua adalah proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada 3 ya Bu Vero ya. Iya. Dan tentunya Ibu juga memiliki potensi inti coaching nantinya yang meliputi dari present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti Ibu ketika melakukan percakapan coaching, Ibu menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan ya Bu ya. Bisa Bu Vero pahami? Bisa, Bu. Baik Bu. Di dalam kompetensi coaching itu ada 3 ya Bu Vero ya. Iya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan coaching, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu ya Bu ya, Iya. untuk 3 kompetensi dalam coaching. Nah, di sini kira-kira Bu Vero akan fokus pada kompetensi yang bagian mana? Iya, kompetensi yang akan saya fokuskan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa, seperti itu Bu. Baik Bu, luar biasa. Berarti dari 3 kompetensi itu Bu Vero ambil 2 kompetensi ya Bu ya? Iya. Nah, sebelum melakukan coaching tentunya ada indikator-indikator yang akan Bu Vero yang sudah Bu Vero susun seperti itu ya sebelum melangkah ke coaching seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Bu, apa indikator-indikator apa yang akan Bu Vero maksudnya yang sudah Bu Vero rancang agar coaching nantinya bisa berjalan dengan lancar. Iya. Indikator ketercapaian atau kira-kira tolak ukur yang saya ingin tuju atau ingin saya capai yaitu alur tirta dan menggali ide dan solusi dari posisi seperti ini. Jadi untuk indikatornya tetap sesuai dengan alur tirta gitu ya Iya, Bu ya. betul. Baik Bu, untuk itu tadi terkait dengan indikator. Nah, di sini tentunya tadi Ibu sudah menyebutkan indikator, dan tentunya sebelum melakukan coaching itu pasti ada persiapan ya Bu ya, planning. Iya. Agar nantinya proses coaching itu bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan alur, sesuai dengan apa yang Ibu inginkan seperti itu. Iya. Nah, mungkin Bu Vero bisa bercerita persiapan apa yang Ibu butuhkan, maksudnya agar nantinya coaching itu berjalan maksimal. Iya, hal yang perlu saya persiapkan itu pastinya waktu ya Bu. Tetapi kan sebagai guru BK tidak ada jam mengajar, jadinya saya bisa meluangkan waktu lebih maksimal agar kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, seperti itu sedikit. Oh ya, berarti
memang tidak semua sekolah itu guru BK-nya masuk kelas gitu ya Bu ya. Iya. Kalau berarti kalau Bu Vero, tempat Bu Vero itu guru BK tidak masuk kelas, tetapi untuk permasalahan anak nanti langsung ke ruang BK gitu ya Bu. Iya, bisa melalui langsung ke ruang BK seperti itu. Oh ya, berarti bisa jadi anak yang datang bisa jadi nanti guru BK-nya yang menghadirkan siswa untuk ke BK gitu ya Iya, Bu ya. bisa jadi seperti Jadi itu. sistemnya berarti seperti itu ya Bu ya. Tadi indikator sudah, persiapan sudah ya Bu Vero. Nah, yang berikutnya harapan nih Bu. Iya. Harapan. Saat kita melakukan coaching, tentunya ada harapan-harapan yang ingin Ibu capai. Iya. Nah, mungkin di sini Bu Vero bisa menjelaskan harapan-harapan apa yang nantinya akan menjadi sebuah kenyataan Iya. nanti setelah proses coaching seperti itu Bu. Harapan saya yang nantinya bisa jadi kenyataan itu bisa menggali ide ataupun solusi dari coaching serta menerapkan tetap menerapkan alur kita seperti itu Bu Ditwin. Ya, oke. Luar biasa ya Bu Vero. Apalagi apa ya, maksudnya tetap sesuai dengan jalur, Iya. sesuai dengan alur tirta, apa yang tadi sudah Bu Vero sampaikan juga sesuai dengan rasa gitu ya Bu Iya. ya. Nah, semangat ya Bu Vero, semoga proses coaching nantinya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu gitu ya Bu. Iya. Semangat. Terima kasih Bu Ditwin. Ya, sama-sama. Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vero. Iya, selamat siang Bu Bella. Siang Bu. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Vero bagaimana? Baik Bu, alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, bagaimana kesibukan Bu Bella pada hari ini di sekolah Bu? Iya Bu Vero, akhir-akhir ini saya di sekolah banyak kegiatan ya Bu ya. Paginya sekolah di saya, sebetulnya saya juga ingin curhat dengan Bu Vero suatu permasalahan di sekolah saya. Ya, baik Bu Bella, karena mengulur waktu, karena juga waktunya kemungkinan juga tidak terlalu banyak. Silakan Bu Bella kalau ingin yang diceritakan ke saya, silakan. Baik Bu, jadi begini Bu, di permasalahan di sekolah saya itu ada siswa yang tidak mengerjakan tugas di mata pelajaran saya, khususnya PJOK. Itu tugas-tugas teori susah sekali untuk mengerjakan atau mengumpulkan tugas Bu, gitu Bu. Iya, kira-kira Bu Bella, sudah berapa kali anak tersebut tidak mengerjakan tugas dari Ibu? Sebenarnya saya sudah berkali-kali untuk mengingatkan Bu, apalagi akhir-akhir ini, di bulan-bulan ini saya juga sudah mengingatkan anak tersebut untuk mengerjakan tugas. Iya, baik Bu. Lantas keinginan dari Ibu Bella sendiri terkait dengan anak tersebut apa Bu? Atau mungkin apa hal yang ingin dicapai dari coaching pada hari ini Bu? Sebenarnya saya hanya ingin anak tersebut mengerjakan tugas teori PJOK seperti anak yang lain, dan tujuan saya coaching sore ini semoga saya mendapat hasil atau solusi dari permasalahan ini gitu. Ya, sampai saat ini Bu Bella, hal apa yang sudah Ibu Nabila lakukan untuk anak tersebut? Saya sudah mencoba mengganti dan membuat tugas lain semenarik mungkin kepada anak tersebut sehingga anak tersebut bisa mengerjakan tugas yang lain semenarik mungkin begitu Bu. Oke, ya Bu Bella. Apakah Bu Bella sudah mempertanyakan juga kepada guru-guru yang lainnya terkait dengan permasalahan anak tersebut? Apakah juga anak tersebut berpengaruh juga tugas-tugasnya ke guru yang lain seperti itu Bu Bella? Nah kebetulan sampai saat ini saya belum menceritakan ke guru-guru lain, mata pelajaran lain permasalahan anak ini. Saya hanya masih sekedar menanyakan anak tersebut di dalam kelas Bu, gitu. Oke, apakah Bu Nabila sudah pernah memanggil anak tersebut dan menanyakan untuk alasan apa mengapa anak tersebut itu tidak mengerjakan tugasnya? Sejauh ini saya baru menanyakan di kelas saja, belum saya panggil. Jadi anak tersebut sepertinya sangat susah sekali untuk terbuka Bu, begitu. Oke, iya.
Bu Nabila. Jadi untuk anaknya ketika diajak ngobrol bicara empat mata itu belum bisa menemukan alasan yang pasti kenapa anak tersebut tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Seperti itu ya Bu Bella ya? Ya Bu, betul. Iya, baik. Kira-kira rencana apa yang ingin Bu Bella lakukan untuk bisa mengajak anak tersebut mengobrol agar anak tersebut bisa lebih terbuka lagi kepada ibu? Ya, mungkin seperti tadi Bu Vero sampaikan ya, saya terinspirasi dengan bertanya dulu ke guru mapel yang lain, apakah mereka juga sama memiliki permasalahan seperti yang saya alami, kemudian perihal tugas-tugas apakah dikerjakan atau tidak. Mungkin saya juga berusaha mencari tahu dulu. Ya, oke baik Bu Nabila. Kalau boleh saya tahu, apakah anak tersebut adalah anak perwalian dari ibu? Kebetulan bukan Bu. Iya, oke. Terima kasih Bu Nabila. Apakah Bu Nabila juga sudah membicarakan masalah ini kepada wali kelasnya? Sampai saat ini saya belum sempat untuk pembicaraan kepada wali kelasnya Bu. Ya, kira-kira Bu Nabila akan bertemu dengan wali kelasnya atau tidak ya, untuk berkoordinasi mengenai anak tersebut? Ya, saya akan usaha Bu. Saya akan cari waktu untuk bertemu dengan wali kelasnya dulu dan konsultasi kepada wali kelasnya. Mungkin beliau lebih tahu mengenai permasalahan anak didiknya di rumah atau mungkin permasalahan yang lain yang mengganggu di kelas sehingga anak tersebut sampai tidak mengerjakan tugasnya. Saya mencoba cari tahu dulu ke wali kelasnya. Itu Bu. Ya, baik Bu Nabila. Menurut Bu Bella, dalam rentan berapa Bu Nabila mengusahakan masalah ini Bu, dari rentan 1 sampai dengan 10? Kalau menurut saya mungkin rentan antara 7 sampai 8 ya Bu, karena saya yang pertama sudah menggantikan tugas semenarik mungkin agar anak tersebut bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Yang kedua juga saya sudah berusaha mencari tahu dengan cara menanyakan permasalahannya dia di kelas. Itu Bu. Baik, terima kasih Bu Nabila. Bu Nabila sendiri kan guru psikologi ya Bu ya. Bagaimana mengenai nilai praktek anak tersebut Bu? Kalau anak tersebut nilai prakteknya bagus Bu, terutama pada nilai ujiannya kemarin selalu hadir dan mengikuti praktek-praktek yang saya berikan. Gitu Bu. Oke, berarti anak tersebut permasalahannya hanya dalam teori ya Bu. Kira-kira Bu Nabila punya cara apa? Cara tertentu agar anak ini mau terbuka, mau menceritakan permasalahan atau alasannya kenapa dia tidak mengerjakan tugas dalam teori PJOK, sedangkan nilai prakteknya itu bagus seperti itu Bu Nabila. Ya, saya akan mencoba memanggil anak tersebut Bu secara empat mata. Saya juga tidak memanggilnya di kelas, namun saya panggil secara pribadi, mungkin di tempat yang nyaman, agar anak tersebut lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahannya, mengapa dia tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Mungkin saya pikir ketika di kelas itu anak tersebut agak malu Bu, kemudian juga atau mungkin takut dengan teman-temannya jika temannya mengetahui permasalahannya. Dan saya akan mencoba panggil secara pribadi. Saya akan tanyakan apa penyebab anak tersebut tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, baik Bu Nabila. Kira-kira kapan Bu Nabila akan memanggil anak tersebut? Secepatnya Bu, 1 atau 2 hari akan saya coba panggil anak tersebut. Ya. Lalu ketika anak tersebut sudah mengungkapkan alasannya kepada Bu Nabila, kira-kira tindak lanjut Bu Nabila ke depannya buat anak tersebut seperti apa Bu? Mungkin saya ada beberapa hal yang saya pikirkan Bu, ketika anak tersebut saya temui ternyata ada kendala di rumahnya, itu saya akan berkomunikasi dengan wali kelasnya, kemudian mengkoordinir dengan orang tuanya yang di rumah. Namun jika permasalahannya ada di kelas, saya mencoba untuk mengkomunikasikan dan mengkomodir dengan teman-temannya di sekolah. Itu Bu. Ya, jadi yang akan benar-benar libatkan dalam kolaborasi tentang permasalahan anak tersebut siapa saja ya Bu? Ya, jadi
Jadi awalnya saya akan panggil secara pribadi, kemudian saya akan panggil pihak-pihak yang terkait. Jika permasalahannya di sekolah, saya akan berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK. Namun jika permasalahannya ada di rumah, saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Itu Bu. Ya, baik Bu Nabila. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 hari ini Bu Nabila bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Ya Bu, semoga apa yang kita usahakan bisa menjadi yang lebih baik lagi. Ya Bu, saya tunggu kita akan ngobrol-ngobrol lagi di hari selanjutnya. Mungkin bisa besok ataupun minggu depan untuk membahas permasalahan anak tersebut dan dapat mengetahui alasan yang pasti kenapa anak tersebut tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan dengan baik. Seperti itu Bu Nabila. Ya Bu, baik, semoga minggu depan saya sudah menemukan jawabannya. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Bu. Ya, sama-sama Bu Nabila. Terima kasih juga untuk sharing kita hari ini. Semoga bisa membantu permasalahan yang dialami Bu Nabila. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Luar biasa ya Bu ya, untuk proses coachingnya tadi sangat apa ya, maksudnya sesuai dengan mungkin yang diharapkan oleh Bu Vero seperti itu ya Bu ya. Iya. Dan di sini setelah Ibu tadi melakukan coaching, bagaimana perasaan Bu Vero setelah melakukan coaching tadi? Iya, sebelum melakukan coaching itu perasaan saya itu takut Bu, takut, gelisah gitu. Tapi setelah melakukan coaching itu jadi senang, terus bahagia, terus jadi plong seperti itu Bu. Oh iya. Iya. Jadi perasaan sebelum melakukan coaching itu berbeda dengan setelah melakukan gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin yang pertama itu mungkin ada grogi-groginya Iya. sebelum melakukan coaching seperti itu ya Bu ya. Mungkin groginya itu karena mungkin sesuai dengan alurnya enggak, nanti sesuai dengan tujuan yang akan Bu Vero capai seperti itu. Dan alhamdulillah perasaan Bu Vero menjadi lebih plong karena sudah terlaksana dengan baik gitu ya Bu Iya. ya. Luar biasa Bu Vero. Di sini setelah Bu Vero melakukan coaching dengan Bu Bella, apakah saya boleh menyampaikan pengamatan observasi saya Bu? Ya, silakan mungkin Kin. Ya, terima kasih Bu Vero. Jadi setelah saya amati tadi ya Bu Vero ya, Bu Vero sudah sangat luar biasa ketika menjadi coach seperti itu. Sudah ada kenyamanan antara coach dan coach gitu ya Bu. Iya. Sehingga berjalan dengan santai, dengan nyaman, tapi juga sesuai dengan tujuan gitu ya Bu ya, sesuai dengan alur cerita dengan baik, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab seperti itu Bu ya. Jadi masih sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan alur cerita seperti itu ya Bu ya. Gini Bu, sebelumnya proses coaching tadi kita sudah berbincang-bincang juga terkait dengan komponen yang dipilih oleh Bu Vero, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya. Iya. Di situ ada 3 komponen, tapi Bu Vero memilih 2 komponen. Tapi ternyata Bu, tidak hanya 2 komponen saja yang sudah Ibu lakukan gitu ya, tadi terkait dengan pengamatan yang sudah saya amati gitu ya Bu ya, tapi justru malah 3-tiganya atau semua komponen itu menurut saya sudah terpenuhi semua gitu ya. Alhamdulillah Bu Vero juga bisa mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, serta hadir penuh gitu ya Bu ya. Jadi tadi sesuai dengan pengamatan saya, Bu Vero itu sudah bisa fokus gitu ya Bu ya, mungkin selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach tanpa melewatkan gitu ya Bu ya. Kalau saya lihat tadi dalam proses coachingnya, nah menurut Bu Vero, apakah proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah maksimal Bu?
Sudah Bu, saya berpikirnya sudah cukup maksimal seperti itu Bu. Karena memang terlihat sekali ya di situ Bu Vero sangat-sangat antusias dalam melakukan coaching. Mungkin dari persiapan yang sudah matang sampai dengan proses sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Vero, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Mungkin kalau di skala ya Bu, nilai 1 sampai nilai 100, Bu Vero memberikan angka berapa? 80 mungkin Bu. Ya, luar biasa Bu. Menurut saya memang sudah relevan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Vero, dalam artian dalam angka 80 ya gitu ya Bu ya. Karena menurut saya yang pertama sesuai dengan alur tirta, tujuan-tujuannya juga sudah masuk semua, serta itu komponen-komponen yang tadi ada dalam apa ya, maksudnya yang dalam coaching tiga-tiganya masuk seperti itu ya Bu ya. Setelah itu tentunya akan ada rencana tindak lanjut Bu ya. Menurut Bu Vero, setelah melakukan coaching, rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Ya, untuk rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu saya akan menggali tentang kehadiran penuh Bu, sehingga menggunakan teknik stop agar mungkin lebih berkembang lagi dan lebih rileks lagi dalam mengungkapkan permasalahan psikologi seperti itu Bu. Oh ya, memang ada beberapa teknik ya Bu ya, tapi memang teknik stop itu menurut saya itu memang apa ya, maksudnya benar-benar bisa dimaksimalkan gitu ya Bu ya, sesuai dengan tadi yang sudah Bu Vero sampaikan terkait dengan apa ya, maksudnya tujuan teknik stop dengan hadir penuh dalam perbincangan coaching kayak gitu ya. Itu tadi terkait dengan RTL ya Bu ya. Terus setelah tadi kan sudah saya sampaikan juga harapannya setelah melakukan coaching, harapan apa dari Bu Vero? Harapan saya yaitu dapat nanti menemukan solusi yang terbaik, dan tentunya juga dapat apa ya Bu ya, menjadi apa ya, membuat ide-ide yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga proses coaching dapat berjalan lebih baik lagi seperti itu Bu. Oh iya ya, berarti harapannya tentunya apa ya, maksudnya sesuai dengan permasalahan gitu ya Bu, bisa menjadi memiliki titik temu gitu ya Bu ya, solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Bella sebagai coach gitu ya Bu ya. Nah, menurut saya proses coaching yang tadi Ibu lakukan dengan Bu Vero dan Bu Bella itu sudah memenuhi prinsip, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi gitu ya Bu ya. Tadi potensi dari Bu Bella itu menurut saya juga sudah maksimal, karena di situ Bu Vero itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin bisa maksimal gitu ya Bu ya. Jadi 3 prinsip yang ada dalam proses coaching itu semua sudah masuk ya Bu ya. Nah, menurut Bu Vero gimana? Mungkin ada kendala atau enggak? Kalau menurut saya sudah cukup lancar dan cukup baik seperti itu. Apakah perlu ditingkatkan atau perlu ditingkatkan lagi dan perlu latihan lebih baik lagi, sehingga nanti proses coachingnya dapat bisa lebih baik lagi seperti itu. Ya, memang menurut saya itu proses coaching itu butuh latihan ya Bu ya, yang nanti ya bisa terbiasa. Karena menurut saya itu proses coaching itu sangat memiliki kebermanfaat yang luar biasa, terutama menemukan solusi dalam bidang pendidikan kayak gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Vero, selamat dan sukses selalu buat Bu Vero. Terima kasih Bu Kinki. Sama-sama Bu.